keluarga beliau, anak beliau, mantu beliau, istri beliau. Setiap saat kita munajatkan buat beliau. Minimal setiap habis sholat kita bacakan Fatihah buat beliau. Kenapa? Karena ada asrar, ada rahasia dengan orang-orang yang dekat sama Allah. Sehingga asrar daripada rahasia itu kembali ke berkahnya buat kita. Minimal habis sholat kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah binitul qubul wal futu wal mun wassalama wa ila hadrat Rasul Sayyidina Muhammad SAW wa ila Ruh Sayyid Mukhlis bin Sayyid Muslim Asgab Al-Fatihah. Minimal kita bacakan Fatihah. Karena setiap muslim itu membutuhkan doa daripada orang yang masih hidup. Setiap muslim yang meninggal membutuhkan doa daripada orang yang masih hidup. Maka diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin jilid kedua Babul Mayyit, yang mana dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, Inna arwahal mu'minin yanzilu fi kulli laylatin ila sama'id dunya wa yakifuna buyutihim wa yakuluna bi sauti hadin alfa marratin ya man sakun diyarana wa yalbathu thiyabana wa aksamu amwalana hal minkum min ahadin yatadhakkaruna fi kurbatina nahnu fi sijinin tawil wa hisnin syadid. Dikatakan dalam suatu riwayat Nabi bersabda, sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin mereka mendatangi rumah-rumah mereka kullalail, setiap malam, bukan setiap malam Jumat saja. Setiap malam dia mendatangi rumah-rumah mereka. Kemudian dia mengatakan 1000 kali dengan ucapan yang sangat lembut. Apa yang mereka katakan? Ya man sakun diyarana, wahai keluarga kami, wahai murid-murid kami, al minkum min ahadin yatadzakkaruna bi qurbatina. Apakah di antara kalian ada yang ingat kepada kami? Yaman sakun diyarana wa yalbathu thiyabana, yang memakai pakaian kami. Wa aksamu amwalana, mungkin yang membagikan sebagian harta-harta kami. Apakah di antara kalian ada yang ingat kami, wahai anak, wahai istri, wahai mantu, wahai murid? Nahnu fi sijinin tawil wa hisnin sadid. Kami ini dalam penjagaan yang sangat ketat dan dalam perjalanan yang sangat jauh. Maka ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat orang tua saya bersedih dan galau, tapi saya melihat orang tua tetangga-tetangga saja yang sudah meninggal. Mereka senang, mereka gembira. Kenapa ada perbedaan antara orang tua tetangga saya dengan orang tua kandung saya, Rasulullah? Nabi sabdakan, hal garata syai'an minal Qur'anil azim hadiyatan li abika. Apakah engkau sudah membaca beberapa ayat Al-Quran yang kau hadiahkan buat kedua orang tuamu? Belum ya Rasulullah. Dia sibuk bekerja, dia sibuk beraktivitas, dia sibuk masalah dunia, sehingga dia lupa baca Quran yang diniatkan pahala itu buat orang tuanya. Sehingga mendapatkan nasihat itu dari Kanjeng Rasul. Dia pulang, dia baca Al-Quran, dia mimpi lagi sama orang tuanya, dan dia bertanya kepada kedua orang tanya, wahai ayah, wahai ibu, kemarin kau sedih, kemarin kau galau, kemarin kau kelihatan tidak ada kebahagiaan, tapi sekarang kau senang, kau bahagia. Kenapa ini jerangan ayah? Kemarin kau ini sedih, sekarang bahagia. Ayahnya menjawab, ini adalah doa yang kau munajatkan kepada Allah. Ini adalah sedekah yang kau sedekahkan sebagai rizkimu di jalan Allah untuk ayah. Ini adalah sebagian ayat-ayat Al-Quran yang kau bacakan yang pahalanya untuk ayah. Sehingga Allah mengutus malaikatnya menjadikan kuburan ayah taman daripada taman surga. Mudah-mudahan kita nggak pernah melupakan guru-guru kita dan orang tua kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik, yang mana kebaikan itu mudah-mudahan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Amin, amin, ya Rabbal. Terakhir, beliau ini adalah orang baik. Ishhadu annahu min ahlil khair. Jawab khair. Ishhadu annahu min ahlil khair. Khair. Ishhadu annahu min ahlil khair. Khair. Kenapa saya berani menyaksikan beliau orang baik? Waktu saya mondok di Habib Segaf Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sering nengok sama saya punya orang tua, abah saya Buya Kiai Abdul Sobul, yang mana beliau Masya Allah begitu cinta sama ulama, begitu mementingkan urusan umat. Sampai Habibana Segaf meninggal, begitu juga Ayanda meninggal, beliau masih rutin tengah malam, nggak tahu beliau dari mana. Beliau naik mobil, ngirim, bawa 5 karung beras, 5 karung besar. Kadang-kadang 10 karung daripada diberikan buat pondok pesantren Nurul Iman. Bertemu dengan Habib Muhammad Waliullah, bukan hanya memberikan beras kepada pondok pesantren yang mana jumlah santri kurang lebih 15.000 tanpa ada biaya dan tanpa ada bayaran. Beliau perhatian begitu besar. Beliau ngasih beras di tengah malam, beliau datang ke pondok. Habib Muhammad diberikan hadiah cincin sama beliau. Begitu mahabbah beliau, cinta kepada ulama, cinta kepada umat, cinta kepada orang banyak. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menyontoh beliau. Amin. Dan beliau berpesan sering,
Saya mohon maaf, saya dari meninggalnya kemudian sampai hari ke-7 saya baru hadir, saya berada di Jawa Barat. Jadi saya nggak bisa keluar di Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang baru bisa pulang. Saya baru sampai di Jakarta. Saya minta maaf kepada keluarga besar, sahabat almarhum, semua para ustadz, para murid. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan beliau selalu berpesan dulu kepada saya, umat Islam ini harus maju. Jangan ngajinya doang, jangan belajar ngaji baca Quran nggak cukup, kita harus maju. Kita harus menyaingi orang-orang kafir, orang Nasrani, Yahudi. Mereka bisa berbuat ini untuk kemajuan agamanya. Begitu